apa kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini yaitu mengenai varises, problematika dan penanganan terkini. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini kita kehadiran dengan Dr. Adil Amarisya, SPBKV. Beliau adalah dokter spesialis bedah konsultan vaskular di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Kita sapa dulu Dr. Adil yang sudah hadir di samping saya. Dr. Adil, apa kabar? Ya. Kabarnya baik, bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat, fit, bugar, amin gitu ya. Dokter, hari ini kita mau bahas seputar varises, problematika dan penanganan terkini gitu ya. Dengar-dengar varises ini kan cukup populer, cukup banyak juga yang mengalami ya. Dan mudah-mudahan aku sih nggak akan pernah mengalami itu ya, amin. Nah dok, seputar varises ini gitu, sebetulnya apa sih varises itu? Ada yang bilang ini ada masalah nih di pembuluh darah venanya gitu ya. Jadi sebenarnya pembuluh darah vena ini fungsinya juga apa sih dan mengapa bisa terjadi masalah sehingga kok timbulnya yang seperti orang lihat tuh ada jaring laba-laba lah atau urat-urat menonjol lah, istilah orang awam seperti itu ya. Jadi apa sih sebenarnya varises itu, kaitannya dengan pembuluh darah vena itu sendiri bagaimana dokter? Ya, jadi untuk varises ya semua orang sudah pada banyak yang mengalami ya dari seluruh populasi itu. Hampir 60% populasi manusia itu mengalami varises, namun banyak yang nggak bergejala ya. Itu yang sangat disayangkan. Baru berobat pada saat udah bergejala atau kakinya memberat, pegal dan segalanya, bahkan sudah sampai keadaan yang paling parah yaitu bengkak dan luka hingga yang lebih parah lagi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Apa sih varises itu? Kita perlu ketahui dulu ya secara pembuluh darah nih ya. Pembuluh darah ada 2 sistem, yaitu ada arteri ya, yang nadi yang berdenyut yang dari jantung dialirkan ke seluruh tubuh ya, sama pembuluh darah vena, pembuluh darah balik, yaitu yang dari seluruh tubuh balik lagi ke jantung. Oke, balik lagi ke jantung. Iya. Yang menyebabkan varises ini adalah sistem di pembuluh darah vena ya. Kenapa sih bisa terjadi varises? Nah, varises itu sebenarnya per definisi adalah suatu gangguan katup pembuluh darah vena yang harusnya dia bisa ngalir ke atas, kemudian pada saat gravitasi dia jatuh kembali itu ditahan oleh katup. Jadi katup itu begini ya, dia searah one way valve ya. Ya. Jadi dia pada saat kita jalan darah ngalir ke atas, gimana sih cara darah ngalir ke atas itu ya? Kembali kan ada gravitasi, pasti jatuh lagi. Pada saat kita jalan dengan pompa otot ya, pompa otot terutama di bagian tungkai ya, paha ya, dan terutama betis ini ya. Pada saat jalan ototnya dia mompa lagi. Jadi darah dikepompa naik ke atas. Mekanisme pertama pompa otot, ya. Mekanisme kedua apa? Pada saat kita tidur, tekanan sudah tidak ada lagi, kita baringan, darah balik lagi ke atas. 2. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah pada saat kita tekanan negatif pada saat bernapas, positif dan negatif pada saat bernapas di rongga perut dan dada. Nah, dibantu ke atas ya, bantu lagi balik ke jantung, seperti itu. Nah, masalahnya untuk varises ini kenapa? Disebabkan oleh karena pelebaran pembuluh vena ya, atau kerusakan katup ya, secara kronis. Makanya ya, sebenarnya varises itu bukan kosmetik ya. Perlu ditekankan lagi ya berulang-ulang bahwa varises itu bukan kosmetik. Varises itu bukan suatu penyakit. Penyakit vena yang bersifat kronik gitu ya. Penyakit vena yang bersifat kronik. Itu adalah varises ya. Disebabkan oleh masalah katup vena dan karena juga pelebaran pembuluh darah vena. Nah, seperti itulah ya. Pelebaran pembuluh darah vena dan tadi memang ada masalah di katupnya ini, Katupnya kelainan. juga bermasalah. Oh, apa itu artinya gini, nggak semua orang juga kan bermasalah. Terus juga apakah memang ya apa sih ujung-ujungnya selalu dikaitkan ke ya genetik lah, faktor keturunan lah atau apa, atau memang ada faktor lingkungan, artinya gaya hidup yang mungkin tadi terlalu lama berdiri gitu ya, atau apa sehingga lama-lama melebar atau katup itu sendiri yang tadinya mungkin sebenarnya normal tapi lama-lama jadi ada masalah juga, jadi kelainan juga gitu. Seperti itu sifatnya atau bagaimana? Karena kan kronik tadi. Ya, kronik ya. Jadi perlu saya tambahkan lagi gejalanya gimana sih gitu ya. Gejalanya sudah disebutkan sama Mbak Rini tadi ya.
Gejalanya yang paling sering muncul tuh berupa kram pada betis ya, terutama ya, betis dan kaki bagian belakang, kadang kesemutan, kadang nyeri, ngilu, jadi satu semua tuh, bahkan hingga bengkak. Nah, kalau keadaan yang lain adalah bisa kelihatan tuh ya, urat-urat yang kecil-kecil ya, kayak jaring laba-laba tadi ya, yang garis-garis merah, itu yang derajat awal ya. Nah, pada yang lebih lanjut udah mulai tuh yang seperti digambar tuh ya. Nah, begitu ya, Dok? Itu pasien-pasien saya itu ya. Nampak ya, ya Allah. Nah, itu seperti itu ya, itu udah mulai berkelok-kelok, bahkan sudah lihat udah mau nempel ke kulit tuh. Itu bentar lagi pecah tuh ya, kayak disentil dikit kayak udah pecah tuh. Nah, Seperti ini sebenarnya udah ada komplikasi atau bagaimana sih kalau pecah ini maksudnya, Dok? iya, itu salah satu komplikasi yang perdarahan luka ya. Nah, jadi pelebaran itu kenapa bisa melebar? Karena tadi ada faktor-faktor ya, yang faktor resikonya yang paling sering itu biasanya genetik ya, keturunan. Faktor resiko Faktor resiko genetik bisa ya, misalnya ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya ya, itu menderita penyakit vena kronik, biasanya anaknya pun juga akan menderita. Ada peluang lah. Ada chance peluang, jadi katupnya tuh beresiko udah mudah rusak, makanya harus dijaga baik-baik. Nah, kalau pekerjaan yang kedua nih, pekerjaannya ternyata nggak bisa nih, harus berdiri lama. Terutama kayak guru, dosen, dokter, perawat, bidan, SPG, mandor, ya, dosen dan semuanya itu ya, pramugari, itu semuanya berisiko tinggi untuk terjadi penyakit vena kronik. Apa tergantung alas kakinya juga nggak, Dok? Misalnya ya, kalau high heel misalnya. iya, Nah, itu dengan kan. high heel, kalau kita pakai high heel, bukan saya ya maksudnya, perempuan ya. Nah, jadi secara umum kan maksudnya. kalau pakai high heel seperti Mbak Rini nih misalnya nih, apalagi yang terlalu tinggi high heel-nya bisa ada 11 cm lah atau 8 cm. Kenapa bisa kena varises gitu ya pertanyaannya kan? Pada saat kita berdiri lama dengan high heel, kan pompa otot ada di sini ya. Kalau kita di high heel kan dia akan monoton seperti ini. Ototnya akan diam seperti ini. Banyak kan dia nggak bergerak, inaktif. Sedangkan pramugari misalnya berdiri lama misalnya, atau guru lah atau dosen yang pakai high heel, SPG berdiri lama kan tuh, lagi pameran mobil apa dengan seperti itu berdiri lama, lama-lama itu dalam waktu lama dia akan numpuk darah di bawah, kan stasis dia, yang harusnya pada saat jalan dia bisa dipompa, dalam keadaan berdiri berjam-jam seperti itu dia akan ngendap lama-lama, dan Statis. pekerjaannya statis ya seperti itu terus lama-lama akan numpuk. Dia nggak balik ke atas gitu akan kan maksudnya. jadi susah balik ke atas karena katupnya lama-lama jadi kendor karena pembuluh darahnya melebar. Yang harusnya tadi pembuluh darahnya segini, darah numpuk jadi begini nih. Nah, katupnya jadi Merenggang darah kayak sebagian begitu ke ya. atas, sebagian jatuh. Tapi itu maksudnya repetitif kan, Dok? Artinya penggunaan yang sudah lama. Artinya kalau sekali-sekali tapi ada bakat genetik, resiko juga ya. Resiko juga. Kalau itu pekerjaan kan namanya, Iya, diulang-ulang, diulang-ulang repetitif itu ya. Nah, makanya kalau lifestyle juga tuh berpengaruh ya, perokok ya. Kalau berat Juga badan bagaimana, Dok? obesitas itu juga resiko tinggi ya, karena dia weight bearing ya. Weight bearing dia menopang tubuh juga, itu juga beresiko menyebabkan timbulnya varises ya. Kalau varises itu sebenarnya bahasa awam sih ya, yang lebih tepat kalau bahasa medis adalah insufisiensi vena kronik ya. Insufisiensi vena kronik. Insufisiensi vena kronik atau penyakit vena kronik lebih simpelnya lagi. Oke. Terus benar nggak sih tadi ya perempuan tuh lebih banyak yang mengalami? Apakah sebenarnya gini? Apakah iya gitu? Apakah memang kan sering dengar juga ya ibu hamil varises gitu. Terus apa mungkin ada faktor hormonal juga atau sebenarnya kebetulan aja terjadinya bersamaan atau ada penjelasan khususnya? Sebenarnya data yang terbaru mengatakan antara laki-laki banding perempuan tuh sebenarnya nggak terlalu signifikan ya sebenarnya ya. Sebetulnya ya. Cuman dari resiko perempuan tuh lebih tinggi. Kenapa? Karena perempuan kan hamil ya. Dan populasi perempuan juga lebih banyak. Nah, dia hamil juga mengkonsumsi hormonal, itu juga beresiko merusak dinding pembuluh darah secara kronik. Gitu ya, pada keadaan hamil, apalagi hamilnya terlalu sering ya, berkali-kali hamil, ini lama-lama dia akan jadi lebih parah lagi, dalam kondisi yang lebih parah. Oke, begitu ya maksudnya. Tapi kalau dari segi usia, berarti usia berapapun bisa aja mengalami kan, anak-anak remaja mungkin nggak? Paling sering itu usianya lebih lanjut ya, karena Produktif, degeneratif. lebih lanjut. Oh, degeneratif. Ibaratnya mobil, onderdilnya udah tua, udah mulailah ada rusak-rusak. Nah, diperparah dengan adanya genetik, biasanya dari muda tuh udah mulai kena. Contoh misalnya
mau masuk akademi militer. Itu kalau udah ada keturunan tuh biasanya udah muncul-muncul tuh. Nah, itulah yang disuntik-suntik yang kita sebut varises pada umumnya tuh. Nah, padahal gejalanya nggak terlalu signifikan sebenarnya. Cuman karena untuk masuk suatu akademi itu persyaratannya kadang nggak boleh ada varises tuh. Ya, jadi kita suntik. Itu sih belum terlalu parah ya. Jadi itu yang banyak kan masih muda-muda tuh. Nanti tuanya kemungkinan besar dia akan menderita penyakit kronik gitu. Dok, kalau mau tahu ini masih ringan, sedang atau beratnya, karena kan gini tadi kan perjalanannya kan cukup, tadi kan kronik ya namanya juga ya. Di awal mungkin nampak hanya seperti apa sih gitu ya, belum ada nyeri nih dok kalau di awal-awal dok. Tapi itu artinya bagaimana nanti akan menentukan juga nggak treatmentnya? Mungkin kalau di awal nggak semasif yang kalau sudah tadi contoh dari gambar yang dokter sampaikan kan tadi ada yang sampai udah mau pecah tuh istilahnya begitu ya dok begitu. ya. Sebenarnya untuk staging ya istilahnya, staging kita pakai staging dari C0 sampai C6. Oh, ya, apa itu? ada banyak nih. Ya. C0 sampai C6. Apa sih C0? C0 itu bisa dibilang ini secara penampakan ya. Dia C0 itu nggak ada penampakan apa-apa nih. Nggak ada. Jaring kayak laba-laba nggak ada, apa nggak ada, bengkak nggak ada ya. Jadi kita sebut no. Tapi gejala ada. Nah, gejala udah mulai ada pegel-pegel nih kayak kram-kram nih. Itu umum dok, pegel-pegel Iya. gitu. Itu masih bisa disebut umum, makanya kita akan periksa lebih lanjut lagi dengan kalau nggak dari pemeriksaan fisik kita pakai senjata kita nih, bedah vaskular, USG. USG ya. gitu ya. Itu sehari-hari kita di klinik kita sudah ada USG. Baiklah. Jadi untuk memastikannya memang harus dengan dilihat langsung, udah pasti ya. Dan USG untuk diagnosis pastinya lagi ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar deh. Habis itu dilanjutkan di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai varises, problematika dan penanganan terkini bersama dengan Dr. Adil Amarisyah, SPBKV, dokter spesialis bedah konsultan vaskular dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dan Dr. Adil dilanjutkan kembali ya. Jadi begini dok, menarik sih kalau bicara seputar varises, terus tadi kan pelebaran pembuluh darah vena, terus ada masalah atau kelainan di katupnya kan, katup vena ini sendiri. Jadi sebenarnya begini dok, kan kalau lokasi katanya kan bisa di mana aja gitu ya. Tapi kenapa sih yang paling banyak itu kan tadi lagi-lagi di kaki. Contoh yang ada di slide juga kan tadi kebanyakan pasien dokter mungkin keluhannya di kaki ya. Apa karena memang karena setiap hari kita ya kalau jalan kan pakainya kaki gitu ya dok ya. Atau mungkin ada lokasi-lokasi lain juga yang banyak juga nih mungkin prevalensinya di dunia kayak atau di Indonesia gitu ya, secara umum aja. Ya, secara umum untuk varises dalam bidang vaskular ya, bedah vaskular adalah varises yang ditungkai ya terutama ya. Untuk secara umum varises itu juga ada di beberapa organ, misalnya di anus ya, di lubang anus yang disebut dalam bahasa awam tuh ambeien ya. Kenapa gitu? Karena kerusakan vena-vena di dalam anus hemoroid itu. ya, pelebaran vena juga ya. Berhubungan lagi dengan tekanan lagi. Orang yang sering ngeden apa mengejan terlalu lama itu varises yang di anus ya. Iya. Ada lagi varises yang di esofagus karena sumbatan juga ya, biasanya karena masalah liver, itu bidang penyakit dalam ya. Jadi ada beberapa varises sebenarnya, cuman yang paling umum dan paling sering itu. Ya di tungkai ini gitu ya. Ya, di tungkai sama di kalau di bidang bedah ya, bedah yang umum ya, itu adalah hemoroid atau ambeien. Wasir, ambeien, hemoroid, internal, eksternal, macam-macam deh istilahnya gitu. Tapi dokter gini ya dok ya, ini kan kalau dibilang berbahaya nggak sih ya, sebenarnya sih lebih ke ini ya dok ya, tadi kan orang menganggapnya ini mengganggu secara kosmetik, enggak ya, tapi kalau misalkan ada komplikasi, ada nyeri, ada keluhan, itu kan pasti mengganggu kualitas hidup kita dong. Betul gitu ya dok sekali. ya. Tapi kalau dibiarkan, apakah mungkin dalam waktu yang mungkin tidak bisa kita duga atau prediksi bisa membuat orang itu jadi mau jalan aja jadi bermasalah atau apa. Jadi yang paling, artinya gini, skenario terburuk apa yang bisa kita bayangkan di sini dokter kalau tidak ditangani dengan baik si varises ini, tidak ditangani secara cepat juga, tepat juga, barangkali seperti apa dokter? Ya, varises itu kan memang paling sering diremehkan ya. Jadi komplikasi apa sih yang paling berbahaya gitu ya dari varises?
Sebenarnya varises amat sangat jarang menyebabkan mortalitas atau kematian ya, sangat jarang sekali. Nah, kemungkinan yang paling terjadi adalah bengkak ya, yang paling mengganggu kualitas hidup ya. Bengkak satu ya, karena dengan bengkak itu dia akan jadi susah dan makin malas bergerak. Oke, coba disapa dulu sebentar dok. Ini ada suara penelpon masuk iya, deh kalau nggak salah ya. Halo, halo, dengan siapa di mana? Halo. Iya, dengan siapa di mana? Mohon maaf. Selamat pagi Mbak Rini, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Dengan Ibu Ani di Kebonjeruk. Selamat Ibu pagi, Bu Ani. Ani, Kebonjeruk, usia berapa Bu? 60-an. Oh, alhamdulillah. Silakan bertanya apa kepada dokter langsung aja ya. Ya. Pagi dok. Pagi, Dok, Bu saya Ani. mau tanya, kalau mau periksa varises itu langsung ke dokter bedah apa ke dokter apa dulu? Nah terus olahraga apa yang aman untuk varises? Ya. Terus Ada yang lagi? ketiga ada pantangan makan atau pantangan apa gitu yang harus dihindari. Iya. Dokter Itu ada aja, yang Dok. ditanyakan Makasih. kepada Ibu Ani? Bu Ani, Ya? Ibu umur 62 ya? 60-an ya. 60 aja. 60 ya. Oke, Ibu ada penyakit diabetes atau penyakit Tidak. jantung? Nggak ada ya? Alhamdulillah, bagus ya. Kemudian anak udah berapa Bu? 2. Udah 2 ya. Oke. Sekarang yang keluhan yang paling Ibu rasakan bagaimana Bu? Keluhan suka pegel ya dok ya kakinya. Memang saya banyak varises sih. Oh, udah nonjol-nonjol gitu ya? Sudah iya, sudah ada di Oke. betis sebelah dalam ya. Ya Seperti- pokoknya ada beberapa gitu dok. Seperti Sudah gambar-gambar terlihat tadi ya Bu ya? menonjol. Iya, oke. Itu cukup sih. Ya, Ya. nomor. Makasih ya dok. Ya, baik. Sama-sama Ibu Ani, sehat terus. Amin. Silakan dok untuk Bu Ani. Ya, untuk pertanyaan pertama tadi ya, ke dokter apa ya? Ke dokter bedah apa sih? Oke. gitu? Untuk saat ini kan kita kan ada di kota besar ya, kota Jakarta. Karena kita sudah ada di kota besar, sudah banyak juga dokter bedah vaskular ya, subspesialis vaskular. Saya sarankan langsung saja ke dokter bedah vaskular karena untuk sistem pelayanan masyarakat BPJS kita pun juga sudah mengatur seperti itu. Jadi dari puskesmas sudah tahu nih rujukannya harus kemana. Apalagi di rumah sakit tersebut sudah ada bedah vaskularnya. Bisa langsung ke bedah vaskular. Oke, nah itu pertanyaan pertama. Nah yang kedua, olahraga yang aman apa? Kan tadi juga ditanyakan dok. Apalagi tengah pandemi begini, mungkin mau olahraga keluar, artinya ada fasilitas umum tuh apa sih? Misal kolam renang atau mungkin berjalan ke taman, itu kan masih agak-agak gak semua orang berani gitu ya. Ataupun kalaupun keluar juga agak terbatas waktunya gitu. Untuk olahraga cocok untuk ibu yang sudah 60-an ya. Untuk Bu Ani yang 60 sudah tahun. 60-an tahun ini cocoknya cukup berjalan saja. Berjalan sehari minimal 30 menit aja. 30 menit sehari. Sehari dan juga berjemur di sinar matahari ya. Apalagi zaman pandemi gini Covid ya. Itu lebih bagus ya. Ya, keliling komplek gitu ya. Atau di rumah aja sekedar di rumah jalan. Jangan lupa Ya, pakai masker deh. Dan itu juga tetap wajib ya. Iya, wajib. Karena dengan berjalan pompa otot akan terus jalan ya. Sehingga pembuluh darah yang ngendep di bawah itu dia akan bergerak naik ke atas. Intinya dipakai lah ya ini si kaki buat jalan. Itu yang satu ya. Kalau sudah ada nonjol-nonjol gitu, kalau ibu takut masih, waduh saya takut nih ke rumah sakit, nanti kena COVID lagi gitu kan. Sebenarnya sih nggak usah takut ya, karena kalau sudah seperti itu kita akan menangani dengan baik ya. Kan ibu juga pakai masker, segala protokol COVID juga dijalankan ya. Kalau ibu takut juga, ibu bisa pakai stocking kompresi namanya ya. Itu kan harus ke medical dokter stocking. juga bukannya dok? Biasanya harus ke dokter tuh. Nanti akan diukur kakinya, nanti akan dipakaikan stocking ya. Nanti sebaiknya kita USG dulu gitu ya. Nah, olahraga yang cocok tadi jalan. Yang kedua, kalau ibu di rumah ada kolam renang, itu juga bagus sekali untuk berenang karena kita ankle-nya kan bergerak terus ya, jalan bergerak sehingga weight bearing sudah tidak ada, dia lebih cepat tuh darah naik ke atas tuh dengan berenang, ya itu juga bagus. Olahraga paling bagus itu. Yang penting yang tidak statis ya, olahraganya yang bergerak. Karena dengan banyak gerak justru itu akan membantu pompa otot. Oh, nah maaf dok, kalau di dalam ruangan aja, misalnya di atas kasur, kan kaki kita katanya kalau dinaikkan ke atas itu juga bagus buat penderita varises katanya kan. Nah kalau ibu lagi capek abis itu selesai jalan nih, habis jalan 30 menit, berbaringlah di tempat tidur, naikin kaki sekitar
ya 60-70 derajat ya, supaya darah ngalir kembali ke atas. Karena kan yang seperti tadi kita bahas, sistem itu yang harus didukung ya, yaitu sistem otot dengan jalan. Saat kita tiduran, rebahan, berbaring, dia darah akan ngalir lagi ke atas, dan juga pernapasan ya, pada pernapasan yang baik, dia akan membantu juga ke atas. Oke, dan gitu. pertanyaan terakhir tadi seputar makanan. Nah, yang dipantang ada nggak sih? Mungkin yang ada kaitannya dengan apa orang ini sensitif kalau makan ini jadi memicu apa pembuluh darah venanya jadi lebih ke tertrigger gitu kan. Walaupun dengan faktor aktivitas juga tadi berperan, genetik juga apalagi. Sebenarnya makanan-makanan yang hindari makanan yang ini aja sih ya. Kita udah tahu lah ya, makan nggak sehat ya, kayak lemak-lemak ya, santan-santan itu kan berpengaruh ke pembuluh darah secara nggak langsung, secara kronis ya. Secara Bakal, tidak langsung ya. Kalau ada anggota keluarga ibu yang merokok, singkirkan dulu, suruh keluar dulu, karena rokok itu bukan hanya kena yang ngerokok, tapi yang penderita pasif juga ikut ikut terpapar juga. Itu juga dihindari ya. Intinya sih makan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan ya, yang mengandung antioksidan tinggi ya, misalnya apel, buah naga tuh ya, itu bagus tuh, lemon, kemudian kiwi ya. Banyak sih ya tuh, intinya makanan sehat ya. Baik, coba ditahan lagi, disapa dulu lagi ya. Ini pertanyaan kedua dari penelpon ya. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Iya, Ibu Selamat siapa? pagi. Ibu siapa, Bu? Pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak Dokter. Pagi Ibu, sehat Bu? Dengan Bu Farida di Bekasi. Bu Farida Bu sehat? Dokter tanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Bu Farida, mau tanya apa Bu? Langsung aja. Gini Mbak, gini Pak Dokter. Saya ini menderita hemoroid. Oh, Ya dulu pernah dioperasi. Tapi setelah beberapa tahun kemudian muncul lagi. Bahkan sekarang kalau sedang bengkak itu sehingga sukar buang gas sehingga membuat susah tidur dan juga tidak enak sekali badannya gitu ya. Kira-kira ada tidak ya obat atau alternatif yang bisa saya konsumsi untuk menghindari pembengkakan dalam hemoroid ini, Dok? Ya. Bagaimana kira-kira? Karena waktu itu hemoroid katanya pernah juga saya di opnam gara-gara susah buang gas. Dokter bilang katanya suruh pakai alternatif saja. Kalau sudah terlalu besar baru katanya dioperasi lagi. Saya agak takut, agak trauma juga kalau dioperasi lagi, soalnya ternyata operasinya sangat sakit sekali sesudahnya gitu, Dok. Oh, jadi kira-kira kambuh bagaimana, ya? Dok? Kambuh Minta ya, sarannya yang terbaik untuk hemoroid ini, Dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sih, jadi bagaimana tuh untuk masalah mengatasi bengkak gitu ya Dok? Ya itu kan kalau sudah bengkak dan sudah, yang saya lihat gambaran dari ibu yang ibu cerita ini kayaknya udah bengkak dan susah dimasukin lagi nih ke dalam nih. Sampai susah tidur. Sampai susah tidur. Ya Nah kan? kalau untuk itu mau nggak mau sih itu nggak mungkin dengan obat ya, karena sudah bengkak dan sudah sempat diopname juga karena susah buang air besar, sudah ada masalah gejala-gejala yang Susah buang gas gitu susah tadi buang ya. gas. Mungkin juga sudah perdarahan nih saya duga juga ya. Jadi sebaiknya cepat-cepat ke dokter aja, jangan sampai dibiarkan parah. Jangan sampai dibiarkan pecah gitu loh. Ini kayak bom waktu ya. Tolong Bu siapa tadi namanya? Bu Farida Bu ya? Farida. Ya Bu Farida, saya saran sih langsung berobat aja ke dokter gitu. Tapi kalau ibu masih takut juga, nah mungkin yang bisa dilakukan adalah ibu banyak mengkonsumsi makanan nih yang mengandung serat ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Kurangi konsumsi daging-dagingan dulu ya, bukan nggak boleh sama sekali tapi kurangi. Ya, kayak makan sayur-sayuran dibanyaki, minum air putih yang banyak. Intinya kita membuat BAB kita lebih halus ya, nggak keras ya, sehingga lebih mudah dikeluarkan. Seperti itu. Ya, mengurangi keparahannya ya. Kalau untuk nanti juga ada obat sih ya, bisa kita minum ya, obat anti nyeri ya terutama ya. Anti nyeri ya. Untuk mengurangi peradangan. Tapi sekali lagi saya ingatkan sebaiknya
cepat-cepat ke dokter ya, dokter bedah ya. Oke, begitu ya sarannya Bu Farida ya. Baik, bismillah kita doain nanti kondisinya jadi jauh lebih membaik ya setelah periksa ke dokternya ya. Baik, mungkin slide dulu lagi deh ya, karena slide-nya masih ada banyak nih. Coba slide-nya Banyak dulu kan? dok. Ya. Ini mungkin sekilas-kilas aja ya, atau Ya, mau sekilas. di next aja? Ini kayaknya anatomi tadi ya. Itu Oh, yang sudah sebelah dijelaskan ya tadi ya. yang sebelah kiri itu sebenarnya gambar ya. Kita lihat yang gambar yang lebih bagus aja deh. Coba. Itu yang sisi sebelah kirinya itu vena yang normal tuh. Nah, yang kanan itu yang varises ya. Itu katupnya sudah dol ya, pembuluh darahnya melebar. Perumpamaan gitu. ya. Oke, boleh lanjut lagi. Next. Nah, ini juga ya. Nah, ini pompa otot betis nih ya. Itu pompa otot yang membantu mengembalikan darah dari bawah ke atas ya. Itu dia. Gambar selanjutnya. Lanjut lagi. Kita cepat aja ya. Cepat aja. Wah, ini juga ini cepat bukan aja yang deh. nakut-nakutin ya, Iya, cuman iya, ini iya. adalah yang C6 itu yang paling parah ya. C6. Jadi jangan diremehkan, hanya varises cepat-cepat sebisa mungkin periksakan ke dokter. Nah, ini juga ya yang tengah-tengah itu udah ada gangguan kulit tuh ya, karena penumpukan darah di bawah, akhirnya dia bersinggungan dengan kulit, imbibisi pembuluh darah ya, isi darah ke kulit, akhirnya jadilah eksim. Inilah yang sering diobati oleh dokter kulit juga ya. Nah ini mungkin banyak juga yang bingung dok, mau ke dokter mana sih, dokter bedah atau ke mana sih untuk penanganan varises ya? Karena tadi ada yang cenderung lebih ke kulit gatal gitu ya, terus akhirnya setelah diperiksakan, akhirnya dirujuk ke bedah juga begitu, karena ternyata ini varises gitu. Jadi sebenarnya untuk efek atau komplikasi ya, komplikasinya ini tadi lebih ke ya kulit dan dermatitis juga yang lebih dominan, Dan atau hingga ke luka ya. luka, terus Luka tadi kan dan lebih seperti parah lagi. seperti apa sih istilahnya, borok ya Komplikasinya. atau apa ya? Borok ya, istilahnya Borok borok ya? yang nggak sembuh-sembuh, terutama di daerah kaki bagian dalam sini ya. Karena ini berjalannya pembuluh darah vena vena magna itu, yang panjangnya dia sampai dengan masuk ke dalam vena dalam. Ya. Nah, begitu dia kan numpuknya di bawah, akhirnya kan di sini kulitnya lebih tipis ya. Bersinggungan akhirnya terjadilah kakinya menghitam, kayak menghitam di sini nih, kulit kering, gatal, digaruk-garuk, akhirnya luka, nggak sembuh-sembuh, ya lama-lama juga bisa disertai dengan bengkak. Nah ini dia yang saya mau ceritakan, ada kasus satu temuan sangat jarang sih ya, ini yang parah banget. Jadi bisa menyebabkan darah karena ngendep, dia cenderung membeku. Membeku akhirnya masuk ke aliran vena dalam. Bekuan itu naik hingga ke paru-paru. Oh. Nah, itulah yang bisa menyebabkan fatalnya. Jadi Gitu. paru-parunya ini komplikasinya? Komplikasinya ke paru, nyumbat pembuluh darah di paru-paru. Iya, Itu yang paling parah, cuman sangat jarang sekali. Sangat ya, jarang ya? sangat jarang. Tapi ada ya kejadiannya? Ada kejadiannya, cuman itu sudah kroniknya udah parah sekali ya. Berarti kalau ngomongin terapi, tadi kan dilihat-lihat dulu ya dok ya, ini tingkatnya ringan, sedang, beratnya gitu ya. Kalau di awal mungkin apa modifikasi lifestyle aja, atau karena ada yang bilang disuntik, di laser, atau mungkin yang kalau sudah yang tadi gambar yang agak-agak Yang serem-serem itu. ya menyeramkan itu juga lebih serius lagi penanganannya, Lebih dan serius lagi butuh tentunya. waktu lebih lama lagi tentunya ya dok ya. Gimana, dok? Kalau sudah ditangani ya, misalnya belum ada luka, dia recovery-nya cenderung lebih cepat karena kalau harus operasi ataupun di laser, pasien setelahnya itu bisa langsung aktivitas. Oke. Tapi dengan stocking juga tetap. Stocking ya. khusus ya, kan Stocking ada yang khusus, dijual ya. bebas gitu dok. Kan kita nggak tahu tuh cocok apa enggaknya, Iya, sesuai karena harus nggak. diukur dulu ya. Diukur sebenarnya. dulu. Sebaiknya diukur dulu sehingga kita dapat memakaikan yang sesuai, karena kalau pasien main beli-beli aja, nanti kesempitan lah atau kelonggaran, akhirnya juga kadang panas, pasien juga nggak mau pakai. Karena prinsip tata laksana dari penyakit ini adalah kompresi. Nomor satu itu kompresi. Jadi ada lingkaran besar, ini kompresi ya, yaitu dengan medical stocking. Baru di dalam lingkaran besar ini ada pembedahan, ada suntik, ada obat-obatan, lifestyle dan sebagainya. Gitu. Nomor satu kalau udah parah kita pakai stocking. Dipakai Gitu. sepanjang waktu, apa waktu-waktu tertentu aja saat Iya. tidur atau enggak dong ya, setiap hari Dipakainya ya? setiap aktivitas Setiap saja. aktivitas. Kalau dia tidur atau rebahan ya, atau lagi mandi ya lepas. Iyalah ya, Nah, terbahasa bukan dong. terbahasa ya. Ya jadi terutama pada saat aktivitas saja Oke. dipakai. Misalnya pasien bertanya, boleh nggak dok? Saya nggak mau operasi, saya takut. Pakai stocking aja deh. Oh boleh sekali. Sama rubah gaya hidup boleh-boleh aja. Tapi kalau sudah yang gambar-gambar yang tadi itu ya, udah berkelok-kelok, ada kehitaman dan luka, mungkin
susah ya, karena mau luka pakai stocking susah kan. Iya. Nah, jadi harus ditindak sebaiknya kalau seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk saran-saran tipsnya berarti apa nggak boleh pakai, misalnya anak muda kan suka pakai celana jeans ketat atau ya kan, biar kekinian gitu. Nah itu sebaiknya enggak ya? Sebaiknya ya, tidak perlu pakai yang ketat-ketat ya, kurangi yang ketat-ketat. Cuman kalau sudah ada gejala pegal kram ya, anak-anak muda misalnya ya, boleh pakai. Tapi saya tetap mau pakai pakai jeans nih, tapi juga pakai stocking. Nah, stockingnya yang cukup di bawah lutut aja, itu untuk yang tekanannya CCL1, yaitu yang paling rendah, itu untuk pencegahan aja. Oke, begitu ya. Tapi kalau yang tadi udah yang suntik, laser atau yang mungkin bedah itu memang tergantung dari level-levelnya juga. Tergantung levelnya. Kalau level masih C0, C1 ya, itu sih masih bisa. Lifestyle dan olahraga. Oke. Baik, coba ada slide lagi nggak biar dilanjutkan sebelum kita masuk. Nah ini dengan USG khusus ya dok ya? Ya ini senjatanya bedah vaskular ya. Kita selalu dengan USG karena dengan ini kita bisa melayani pasien dengan diagnosis yang pasti ya, pemeriksaan yang akurat sehingga tata laksananya juga tepat. Oke, next. Nah ini gambarannya ya, ini gambaran pembuluh darah pada varises tuh yang berkelok-kelok tuh seperti itu ya. Itu yang jadi masalah ya. Jadi kayak nggak lurus. Jadi kalau itu kayak pembuluh darah tuh kayak selangnya. Nah gambaran USG tuh kayak yang bulat tadi tuh dari arah potongan seperti ini di pembuluh darah. Nah kemudian kalau yang sebelahnya USG-nya diposisikan begini, jadinya gambarnya kayak manjang. Nah itu dari tampak longitudinalnya. Iya, next slide coba. Nah ini tata laksananya sudah saya jelaskan tadi. Konservatif, medikamentosa atau tindakan. Tergantung yang tadi yang C berapanya itu ya. Tergantung tindakannya. Baiklah, konseling dulu nih gitu ya. Nah terutama tuh kan lingkar besar itu adalah compression. Nah itu nomor 1. Baru di dalamnya ada yang lain-lain. Baik. Oke, kita langsung ke pertanyaan email dulu ya. Ini soalnya pertanyaan email juga ada 2 nih dok. Nanti dokter beri tanggapan satu persatu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkualsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini. Nama, usia Anda atau usia pasien, tempat tinggal, serta pertanyaan selengkap mungkin. Dan ini pertanyaan pertama dari Ayu, 29 tahun. Seperti ini ya dok ya. Dok, bapak saya usia 62 tahun. Urat kakinya kanan kiri di bagian betis belakang itu menonjol sudah sejak lama. Memang secara kosmetik tidak enak dilihat, tapi dia tidak ada keluhan, tidak merasa nyeri dan lain-lain gitu ya. Apakah yang seperti ini perlu diterapi dan apakah bisa memburuk? Bapak saya ini ada hipertensi dan soalnya pernah punya riwayat kateter jantung, ada penyempitan pembuluh darah koroner, namun hanya 30%. Apakah ada kaitannya gitu ya sebagai faktor resiko barangkali, dan tentunya perlu dibedakan juga pembuluh darah vena dan ini koroner gitu ya dok ya. Ada korelasinya nggak sih? Karena kan tadi yang komplikasi aja bisa ke paru, kalau ke jantung apakah akan mengacaukan pembuluh darah koroner juga begitu? Ya. Jadi untuk yang gambarannya sepertinya sih sama kayak bapaknya Mbak tadi ya, yang udah 60 tahun itu, yang nonjol-nonjol nggak enak dilihat. Saya duga gambarnya seperti yang kita tampilkan tadi itu ya, yang udah kayak berkelok-kelok gitu ya. Pasien dokter sendiri kan itu tadi? Pasien saya itu, ya itu sebaiknya itu memang harus diterapi. Bahkan sudah tidak bisa disuntik lagi, sebaiknya diterapi dengan laser ya atau pembedahan. Walau tidak ada keluhan nyeri? Walaupun nggak ada keluhan nyeri, karena dengan seiring berjalannya waktu akan ditakutkan akan memburuk nanti, kayak udah mau pecah yang gambar tadi itu ya. Sebaiknya dikonsultasikan saja dulu ke dokter bedah vaskular. Nanti akan dinilai juga nanti sebelum tindakan, dilihat juga riwayat jantungnya gimana sih, apakah layak nih. Karena kan tindakan tersebut kan kalau yang harus dioperasi misalnya, kalau operasi itu kan dibius tengah badan. Tapi ada teknologi yang canggih sekarang dengan laser, jadi nggak usah dibius lagi, nggak usah di anestesi lagi. Jadi nggak usah khawatir dengan masalah jantungnya. Oke, ini kayak lokal aja gitu ya, yang di laser ini. Setelah tindakan pun juga bisa langsung pulang. Juga ada yang dengan lem ya, ditutup pembuluh darahnya. Itu juga nggak perlu anestesi. Satu kali tindakan maksudnya lasernya ini, apa perlu berkali-kali? Sekali tindakan sekali aja langsung. Sekali tindakan, dan juga yang udah berkelok-kelok itu kita akan suntik lokal, kita angkat-angkatin satu-satu. Diangkat-angkat. Yang ini kan udah gede-gede gini nih. Nah ini bisa kita angkat juga. Cuman yang masalahnya kan katup di pangkal paha ini, yang katup-katup utamanya. Ya, jadi harus
tutup. Ibaratnya amandel, udah sering kambuh diangkat, usus buntu sering kambuh meradang diangkat, empedu diangkat. Begitu juga ini sudah tidak fungsional lagi, malah kalau dibiarkan lebih banyak ruginya. Oh gitu. Kalau dibiarkan lebih banyak ruginya nih bapaknya Mbak Ayu maksudnya ya. Konsultasikan dulu aja ke dokter bedah vaskular. Oke. Kalau di tengah pandemi ini kan tadi kan mungkin bagi yang masih khawatir untuk pasien baru apakah bisa konsul via online gitu, mungkin kirim gambarnya atau memang sebaiknya ketemu langsung dokter bedahnya langsung biar Ya kita juga bisa. Iya, bisa juga konsultasi sih. Ya via macam-macam online. lah caranya. Tapi pada prinsipnya dilihat dulu lah. Nggak apa-apa kalau udah ada gambar sih kita bisa ada bayangan ya seperti oke. tadi. Oh ini kan online nih misalnya, oh di foto ini seperti ini, oh iya ini sebaiknya kita datang dulu deh ke bedah vaskular, kita USG dulu, kita lihat kalau udah USG. seperti ini. Cuma kalau masih seperti ini, nah saya bisa kasih nasihat, nah gitu kayak tadi ya. Masih gitu ya. C0, C1 masih bisa lah tangani Oke, dengan- tergantung tadi tanpa grade harus datang. stage ya. Oke, baik ini pertanyaan selanjutnya ini dari Ana dari Jakarta. Dokter, saya ada gejala varises seperti jaring laba-laba warna merah keungu-unguan yang muncul di tahun 2017 karena waktu itu kelamaan berjalan. Suka nyeri dan itu lokasinya di paha kanan. Nah, sekarang semenjak rutin workout, jaring laba-labanya itu agak samar menurut Ana ya. Apakah varises bisa dihilangkan total dengan rutin berolahraga, Dok? Terima kasih. Usia saya 28 tahun. 2017 berarti 3 tahun lalu ya? Iya. 25-an lah ya. Masih muda sekali ya. Masih bisa dihilangkan dengan aktivitas, apalagi masih muda ya, bagi yang masih muda ya. Juga misalnya ada faktor resiko nih kemungkinan nih ya, apalagi ada faktor resiko, dijaga dengan lifestyle ya, edukasi dengan lifestyle, makan makanan sehat, lifestyle-nya itu adalah olahraga. Olahraga jangan olahraga yang diem gitu ya, harus olahraga yang banyak gerak, berenang ya, nomor satu tuh berenang bagus banget. Kemudian olahraga lari ya, lari yang gerak badannya lebih banyak, seperti itu yang Atau aerobik atau apa? Aerobik, pokoknya sifatnya bergerak. gerak semua gitu ya. Oh kalau yang misalnya yoga, yang gerakan-gerakan yang relatif statis ya. statis gitu? Itu agak kurang disarankan juga sih ya sebenarnya kalau sisi saya. Yang saya utamakan adalah renang dan jogging ya. Intinya tadi yang gerak seru. Banyak gerak, tubuhnya apalagi gitu masih ya. muda, nggak perlulah pakai stocking dulu. Apalagi udah dibilangnya udah samar nih, berarti workout bener dong, ya kan. Nah, kemudian makan makanan sehat dan bergizi yang banyak antioksidannya. Oke, balik lagi ke situ ya Dok ya, ke gaya hidup sehat lagi yang akan Gaya hidup lagi. mengurangi keluhan, Betul. mengurangi jadi samar tadi ya istilahnya ya. Mumpung masih ini ya, masih muda. juga. Iya, yang susah kalau udah tua, udah berkelok-kelok yang kayak kasus sebelumnya. Nah, itu baru harus Seperti sungai gitu ya berkelok-kelok. Oke deh, sungai, dokter kita jeda dulu ya, nanti lanjutkan di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai varises, problematika dan penanganan terkini bersama dengan Dr. Adil Amarisya, SPBKV, dokter spesialis bedah konsultan vaskular di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dr. Adil dilanjutkan kembali ya. Ya. Jadi semakin paham lah kita hari ini gitu belajar banyak seputar varises, termasuk juga bagaimana penanganannya ya kan. Karena kan tadi kan kalau masih awal-awal ringan-ringan bisa ya dicoba modifikasi lifestyle. Tapi kalau yang udah naik lagi tingkatannya mau nggak mau kan harus melirik pengobatan yang lebih serius ya. Betul. Iya, jadi ini ada slide-nya, coba satu persatu. Gambaran singkat aja ini ini disuntik skleroterapi ya. Ini disuntik, jadi kita intinya menutup tuh pembuluh darah anak-anaknya dari vena safena tadi itu. Anak-anak ya? Anak-anaknya malah cuman. Nah, jadi kalau masih garis-garis ya atau masih kecil-kecil bisa disuntik seperti itu dan nggak ada gejala ya. Oke. Itu lebih ke kosmetik hitungannya. Perempuan masih biasanya muda ya. lebih risih tuh lebih, apalagi kalau yang mungkin pengen pakai celana kita takut kelihatan gitu ya. Nah, ini mesin yang laser ya, teknologi canggih ini yang sudah harus ditindak nih dengan laser yang tadi sudah berkelok-kelok tadi, kita bisa dengan laser ya. Nah, prinsipnya kita menutup pembuluh darah tadi, jadi nggak usah kita angkat dengan pembedahan ya. Ini Nah, ya, ini ya laser contohnya tadi ya, ya. dengan laser ditutup. Ini dokter ya? Ya, ini saya. Oh iya, nggak kelihatan pakai masker soalnya, pakai kacamatanya tapi hafal. Nah, apa ya? Iya, seperti Gitu itu. ya gambarannya. Nah, ini juga ada yang
dengan lem ya, ditutup juga dengan lem prinsipnya. Prinsipnya sama juga, intinya menutup Lem ya, glue. menutup kebocoran dari pembuluh darah tadi sehingga darah yang nanti darahnya kemana dok gitu kan? Darahnya beralih ke vena dalam, dialihkan semua ke vena dalam. Oke. Ya. Coba slide berikutnya lagi. Nah ini yang tadi ya, contohnya juga hampir mirip-mirip dengan laser, cuman ini dengan lem. Ya. Nah kalau yang tadi sudah disertai, kakinya seperti apa dermatitis tadi yang gatal-gatal yang sampai ada luka seperti itu, ditambah dengan dibersihkan lukanya. Nah, kan luka itu perawatan kan lukanya juga dengan perawatan ya, luka, fokus jadi ya. nanti pulang dengan home care, perawatan luka di rumah. Tapi kan memang dengan begitu kan akan memperbaiki yang di dalam tadi ya, mungkin Betul. oksigen atau apa nutrisi. Nanti lukanya nutup lagi nanti akhirnya. Iya, nutup lagi gitu ya dok ya. Jadi memang harus diobatin yang dari dalamnya ini Betul, dan di biang luar keroknya juga. istilahnya ya. Iya, biang Biang utamanya keroknya, apa? utamanya harus dihilangkan dulu. Oke. Sekaligus tadi perawatan dari luarnya juga ya, sampai betul. lukanya ini membaik lah, istilahnya seperti itu gitu Betul ya dok sekali, ya. ya. Oke, dok sebenarnya kalau untuk pilihan treatment tadi kan tergantung dari berarti kasusnya atau mungkin dilihat juga usianya juga atau mungkin ada faktor kontraindikasi juga nggak sih? Mungkin dia mau pakai laser atau mau pakai yang tadi disuntik atau mungkin yang apalah yang lebih canggih supaya mungkin hasilnya jauh lebih baik ya. Ya. Tapi kan dilihat-lihat juga apakah dia masuk kriteria atau enggak gitu kan. Jadi bagaimana dok? Ya dengan laser ini sebenarnya atau dengan lem ya, komplikasinya sangat kecil ya sedikit ya karena dibandingkan pembedahan ya. Kalau pembedahan harus dibius setengah badan ya. Jadi itu sebenarnya dengan pembiusan itu pun kalau dia nggak kuat masalah jantung itu sebaiknya tidak dilakukan pembedahan. Nah misalnya kita alihkanlah ke laser atau dengan lem itu lebih baik karena lokal, nggak perlu dibius dengan anestesi setengah badan kayak sesar gitu ya, dibius setengah badan nggak perlu. Pasien cukup berbaring, kita biusnya lokal aja, kemudian kita lakukan tindakan. Paling yang tidak diperbolehkan misalnya dengan hipersensitivitas karena kulit itu terlalu sensitif nih. Misalnya dengan suntikan lokal aja dia udah langsung ada ya meradang. pasien seperti itu? Ada yang kulitnya sensitif sekali. Nah itu mungkin dengan riwayat kulit yang seperti itu kita sarankan untuk nggak tindakan. Ya ada kulit yang sangat sensitif sekali. Jadi kita sarankan jadi apa dok sarannya kalau kayak gini cukup stocking aja. Nah, dipakaikan stocking setiap hari kecuali rebahan tadi ya tidur dan mandi dibuka. Terus juga terkait dengan setiap tindakan pasti ada di baliknya ada harapan dari pasien dan keluarga pasien ya. Betul. Proses apa istilahnya recovery after treatmentnya itu atau setelah tindakan itu makan waktu berapa lama sih gitu ya. Itu juga perlu ditekankan juga kan supaya tidak apa ya takutnya nanti ekspektasinya berlebihan, tapi kok masih ada mungkin yang kecil-kecil ada gejala sisa gitu. Mungkin nggak seperti itu dokter? Nah, kalau mikir ke kosmetik, yang udah parah-parah kayak tadi, udah pasti yang kecil-kecilnya juga banyak kan. Jadi kalau sudah dihilangkan biang keroknya itu, karena yang kecilnya itu sudah lama masih ada, mungkin akan bertahan, masih akan tetap bertahan. Tapi yang pasti kita ngincar quality of life-nya. Iya, itu ya Quality sih. of life nomor satu. Intinya pasien sudah ya terutama yang tua-tua ya ngapain mikir kosmetik kan. Nah, pasien akan lebih milih quality of life-nya udah kayak orang normal. Iya, benar-benar. Bisa beraktivitas normal, itu yang kita jaga. Tidurnya nyenyak lagi tidurnya gitu bisa nyenyak ya. lagi, udah nggak nyari Aktivitas lagi. aman, nyaman gitu ya. Biasanya saya memakaikan stocking maksimal sebulan pasca tindakan laser Oke. ya. Baik dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi closing statement-nya atau take home message-nya singkat saja ya dok ya mengenai varises ini sendiri. Silakan dokter. Ya, untuk varises ini sebenarnya sudah banyak orang yang menderita ya, 60% dari populasi seperti yang saya bilang tadi udah menderita dan jangan diremehkan. Apalagi di masa pandemi gini pada takut berobat, nggak usah khawatir. Nah, kita ada konsultasi via online ya. Jadi nanti dilihat derajatnya, bisa difotokan varisesnya seperti apa. Nanti akan saya kasih tips-tipsnya gimana sih cara mengatasinya. Cuma kalau masih ringan ya insya Allah nggak usah berobat juga bisa gitu ya. Cuma kalau udah yang kayak gambar tadi ya mungkin akan harus ketemu saya juga gitu ya untuk kita USG, kita lihat kebocorannya separah apa. Nah nanti kita tentukan tindakan yang tepat untuk pasien apa gitu. Oke, baik dokter Adil. Terima kasih telah berbagi ilmu di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Amin. Sukses berkah selalu untuk dokter Adil ya. Ya, sama-sama, Baiklah, Rini. iya. Ya. Dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.